Ada sesuatu yang mereka persiapkan, tapi lihat bagaimana tembakan dari seorang Dudes yang langsung connect terhadap Saiba. Begitupun dengan Maal yang berhasil menculik satu player dari AG, artinya AG hanya tersisa 3 player saja, hilang sudah satu player yaitu Dew. Coba lari sejauh mungkin tapi sayangnya terdetek oleh Abai. Sedikit demi sedikit damage, coba dilontarkan, Baros pun terculik. Gangguan, at least itu aja dulu yang harus menjadi fokus. Tapi ini dia. EVOS Divine, seorang Reget High berhasil terculik dengan adanya satu grenade yang dilemparkan ke arah dirinya. Bahkan 2 orang tumbang itu dia ada Rasha datang bersama EVOS Divine yang lain. Tapi dari arah belakang Juna coba untuk mencari momen, sayang sekali terbaca oleh seorang Ray. Akan menjadi target incaran tapi Juna, oh my god cepet banget. Bisa ngirim 2 player di arah vending machine kali ini. Akan coba untuk di all in oleh seorang Ray. Apa yang akan terjadi? Juna masih berlindung tapi satu jam dan seorang Ray masih belum membuahkan hasil. Terlalu lincah bahkan 2 player tumbang oleh seorang Juna di sana dengan M590. Rahasia akan coba untuk memberikan bala bantuan. I'm God bertatap mata dengan seorang Juna kali ini memutar tapi hati-hati ternyata ada WAG kali ini yang berusaha. Maksud gue ada seorang fight lagi karena mereka udah kurang banget. Tapi lihat kali ini RRQ akan bertemu dengan Virtus Pro. Azaria akan menjadi saksi pertempuran antara keduanya, tapi Maal tumbang. Hati-hati, upaya diving akan segera dilakukan. Sulit sekali, terlalu banyak utilities yang sudah masuk ke arah terhadap RRQ. Ada juga slow battle. Lihat ada Maal yang sudah berhasil di ending. Dudesnya pun tumbang, 18 gear MK. Coba untuk mencari jalan keluar meskipun sulit. Masih dicoba diusahakan Abai. Akan coba untuk mencari celah untuk bisa kabur. Ada koin yang coba untuk dia dapatkan juga merevive kembali. Tapi lihat Virtus Pro benar-benar komit all in. Di sini dia akan ditugaskan untuk memberikan distraksi terhadap Virtus Pro yang pada akhirnya Belum siap sama sekali untuk team fight, belum siap untuk setup. Tadi sempat ada satu player yang ter-takedown dan juga ada bantuan satu player lainnya. 2 player sibuk untuk merevive. Tapi kita tunda dulu bagaimana posisi daripada Bigetron kali ini yang kehilangan seorang Faiz dan menjadi sama tim Indonesia di awal pada nggak bagus gitu kan. Awal mulanya mereka malah ketemu satu sama lain gitu. Tapi Abai di sana surprise attack masih mampu untuk mencuri satu poin eliminasi. Tapi menurut gua ini akan menjadi sangat sulit untuk seorang Abai. Aduh, Abai masih ada respon global yang ia coba gunakan dan pada akhirnya RR satu balik gol yang sudah mau terpop up di arah sana. Lightning connect ternyata nice kalian fire. Tapi sayang sekali adanya MK yang terculik. Ternyata Ray akan maju ke depan sana. Tapi sayangnya ada Glumelter yang mungkin akan abrik. Gol yang sudah mulai di pop up. Tapi bahaya sekali posisi daripada EVOS dengan kehilangan banyak telepon. Dan untungnya masih bisa mengeliminasi Falcons di posisi ke-8. 7 tim tersisa dan PR mereka kali ini tinggal bagaimana caranya mereka bisa masuk ke zona berikutnya Kak Jo. say bye-bye to Falcon. Daripada EVOS Divine, jelas ini akan menjadi sulit juga bergerak sedikit demi sedikit dan juga ternotis oleh banyaknya tim yang ada di sana. Satu mini launchpad akan coba dimanfaatkan oleh seorang Ray. Berpindah tempat terlebih dahulu ke arah sebelah kiri. Yang luar biasa untuk EVOS Divine, terutama Ray akan coba memberikan beberapa peluru terhadap Blaze. Tapi sayangnya posisi daripada Vamos yang sudah mulai maju secara perlahan terkena tembakan dari seorang Ray. Nice sekali permainan dari 2 player EVOS Divine. Kali ini ada Ray dan juga Kocel yang mungkin akan melakukan kombinasi yang luar biasa. Lihat bagaimana 1-2-4 connect ke arah depan sana. Akan coba maju secara perlahan. Kocel memantau situasi terlebih dahulu. Melihat adanya satu granat yang lontarkan seorang Ray. 3 player dari tim Flash berhasil di take down begitu saja. Peluang terbuka lebih lebar. Bagaimana posisi daripada Sin yang cukup kesulitan untuk bisa merevive kembali teman-temannya. Bahkan Sin hanya sendirian saja. Dan EVOS Divine masih ada dengan 2 player. Di depan sana adanya 1 player daripada Vamos. Akan coba diras dengan 2 player tersisa. Kocel cukup disayangkan. Masih ada tembakan daripada Ray dan menyisakan 1 player dari Buriram. Masih ada, belum terlihat, belum terpantau. Reset akan coba dilakukan oleh EVOS Divine terlebih dahulu. Wasana yang ada di atas sana akan sulit untuk turun ke arah bawah. Oke, adanya mobil monster yang akan coba dimanfaatkan untuk setidaknya bergerak tapi tidak bisa turun ke bawah. Medkit akan coba dimanfaatkan. 2 player daripada EVOS kali ini akan mengusahakan untuk bisa menang, untuk bisa buyah di game pertama. Kita lihat siapakah yang akan mendapatkan buyah dengan situasi yang cukup sulit untuk kedua tim sekaligus. Dan buyah untuk EVOS Divine. Bermain dengan
dari Bigetron Esports. 8 poin kill. Hal yang cukup baik di early game untuk Bigetron Delta, tapi kita lihat terlebih dahulu bagaimana posisi daripada RRQ yang sudah mulai melakukan team fight dengan Falcons. Kali ini Abai melihat dengan situasi yang tidak begitu aman karena ada rush yang dilakukan oleh Keroro dari atas sana, dari balik glue wall. Tapi dudes, dengan jarak seperti itu, dengan banyaknya glue wall yang terpop up, gue rasa agak sedikit sulit untuk bisa mengending posisi daripada Falcons yang sudah terculik satu persatu tadi. Dudes memilih untuk berpindah tempat terlebih dahulu di situasi yang tidak begitu aman. Mungkin akan coba mendelay pergerakan daripada lawannya seketika. Dudes pun Satu hal yang kita semua tahu bakalan terjadi fight, tapi ternyata di arah yang berbeda. EVOS Divine Ray dalam bencana yang cukup besar berhadapan dengan satu player. Vamos, habis Buya, harus dipulangkan dengan cukup cepat. Tumbang sudah EVOS Divine. Komplek luar gitu, banyak banget, tapi nice one dari tim Falcon ternyata mampu untuk menghadang tamu-tamunya. Tapi kita beralih ke arah yang berbeda, ada tim RRQ Kasus dari Abai dengan menggunakan Rebel Rush mau juga ada depan. Tim Flash kali ini akan menjadi incaran daripada RRQ. Terlihat ada satu player Zoom kali ini, namun masih ada respon cukup cepat. Ada kabel Casey yang connect di sana. Susah sekali untuk menubahkan seorang The Zoom. Upaya reviving akan sudah dilakukan, but somehow God of Wolf finally tumbang di posisi ke-8. Masih dengan RRQ dengan 2 player yang tumbang kali ini, dan oh my god, M79 menutup perjalanan, membuat suasana harus hilang di tangan tim Falcon. 2 player saja tersisa, sementara Baros belum terlihat. Oke, pada akhirnya Baros Cinoy maksud gua sudah ternotis, tumbang sudah. 2 player akan langsung diharas begitu saja oleh tim Falcon. Ada juga Trail of Battle yang connect kali ini, 2 orang hilang, and this is it. Buya for Team Falcon. itu dia tim Falcons bermain dengan Tim Heavy yang sebenarnya mereka sudah kewalahan untuk di 2 game dan belum mendapatkan poin sama sekali, Julia. Capek banget ya EVOS memang di early-nya, tapi Mufasa nice banget Riptide Rhythm yang nampaknya berhasil membuahkan 1 poin berharga untuk EVOS Divine. Please one akan menjadi the next target, tapi kalau kita lihat dari minimap sudah ada 1 player yang diutus untuk menjauh dengan adanya ketertinggalan 1 player yang sudah hilang, bahkan 2 player daripada tim Heavy yang sudah berhasil dibungkus oleh EVOS Divine. Tapi please one akhirnya bertemu dengan 2 player. Ray tumbang tapi masih ada backup dan Hans. Oh my god, tim wipe out Heavy pulang ke arah lobby. Itu dia emot dulu Kocel. Nice Cakep. banget teman-teman dari EVOS Divine. Santa Katarina juga yang artinya tidak ada gangguan untuk kedua tim ini. Ya udah mau nggak mau mereka harus clear dari sekarang. Karena kalau tidak, ini 2 tim ini nggak akan sukses untuk keluar dari arah Arsenal, dan gue rasa EVOS sudah kehilangan 1 manpower ya. Raja ternyata udah terculik di arah atas sana. Oh, nice. Udah ke trading, namun Kocel terlihat berhasil untuk menculik 1 orang dari Wasana, Julia. Nice, itu dia Wasarnya berhasil terculik, tapi adanya respon duel cukup cepat menghalangi vision daripada EVOS Divine. Wasana kita di-revive kembali. 2 player yang connect dari segi Casey-nya ini membuat seorang I'm God kesulitan. Di sana menyisakan 2 player saja. Juno coba untuk komit terhadap seorang Kocel. Masih ada Asa, tapi sayang sekali Wasana dengan cukup responsif memantau seorang Kocel dari arah jendela. Tumbang sudah 1 persatu EVOS Divine di tangan Buriram, Baby Bun. Aduh sayang banget ini lootingan Arsenalnya ya, phase 4-nya, phase 3-nya. Untungnya tadi masih ada Kocel yang sedang membuying time supaya Ray-nya tuh bisa kabur gitu dan bisa melakukan reviving. Untungnya juga Ray diutus untuk cabut karena dia memiliki koin terbanyak dengan 1.600. Nice. Tapi memang ini kerugian untuk EVOS. Yang pertama Arsenal udah didapatkan, tapi mereka sudah di-setup oleh Buriram yang gak dapetin Arsenal sama sekali. Tapi teman-teman dari Buriram juga sadar gimana saat mereka mau melakukan eksekusi terhadap teman-teman dari EVOS Divine. EVOS Divine diculik dulu rahasianya. Begitu rahasianya udah diculik, mata elang dari EVOS Divine gak ada. Makanya mereka langsung majuin 1 persatu. Dan sekarang kita bergeser ke arah teman-teman dari RRQ Kazu. Aduh, Virtus Pro ini dia udah 1 persatu hilang, tapi tadi kita lihat dari notif limit untuk mundur. Sayang sekali Virtus Pro tidak ada kesempatan untuk mereka lanjut dan tumbang di posisi ke-8. Yes, itu dia posisi yang sangat sulit, namun GOW God of Wolf harus finish di hashtag ke-8. Maaf ya. Arses, iya. Gak apa-apa. Accent British aku nggak on lagi nih. Oh, Julia. that's true. Yeah, That's true. Oke. Nah, kita akan tahan dulu. Karena kita lihat akan ada tim EVOS Divine yang kali ini sudah rekrut kembali dengan 4 player. Tembakan
tembakan karena seorang Saifa mampu menumbangkan satu persatu AG Global kembali. AG Global tidak dalam kondisi yang Di arah luar dan sekarang Flash sudah terpantau sangat jelas oleh teman-teman dari RRQ. Kazus Pride sudah dilakukan, bahkan Dudes ada melakukan inisiasi rush ke arah depan. Yeay! dadah Buriram, haha. Bye! Baik, tadi juga kita lihat ya di notif ada Baros sama Diu yang knockdown karena adanya zona, tapi kita lihat ada The Flash yang akan menghadapi gempuran demi gempuran daripada RRQ naik ke arah atas panggung. Beberapa HP sudah mulai hilang, akan langsung diaras kali ini. Meter dilakukan, satu orang tumbang dengan adanya granat dari seorang Dudes yang connect ke arah dua player. Stevie tidak bisa untuk dibuka oleh kawan-kawan daripada The Flash di arah bawah. Dudes lagi dan lagi eksplosif dari seorang Dudes. Ini mengerikan sekali membuat tim Flash harus pulang di posisi ke-6, Baby Bun. 8 poin eliminasi masih akan bertambah dengan teman-teman AG Global yang kemungkinan akan menjadi korban berikutnya. Abai sudah melemparkan tembakan panas dengan SPD Y-nya. SPD cuek, benar-benar on point sekali ke arah AG Global. Diu di absen, begitu juga dengan Saifa di sana. Harusnya dua player yang tersisa dari AG Global nggak akan bisa bertahan lama. Poin eliminasi semakin bertambah, 11 poin sudah dikantongi oleh RRQ Kazu. Alright, udah dikantongi 11 poin eliminasi RRQ dengan teman-teman di awal kali ini mendapatkan keuntungan, tapi dari yang berbeda AG Global dari tim EVOS dan juga tim Falcon karena zona sudah mulai bergerak. Ada mini launchpad yang digunakan, berpindah posisi EVOS Divine. Kali ini pergerakannya terpantau oleh WAG. Tembakan sudah mulai terlihat, tapi ternyata tertangkapnya oleh RRQ. Dudes mengamuk. Dua player hilang dari EVOS Divine. WAG ke arah luar, Ray-nya pun hilang. I'm God sendirian saja. Tidak ada kesempatan dan harus tumbang di posisi keempat. Sementara RRQ nyayur dari arah atas. Kali ini satu persatu sudah mulai ditembak. Tidak ada kesempatan untuk WAG memberikan perlawanan karena grounding yang terlalu tinggi dan juga curam. Falcon satu persatu hilang. Kali ini di absen oleh RRQ. Dua player saja tersisa kali ini. Keuntungan cukup jelas. Ekspor tumbang, Krillin pun menyusul. Satu persatu hilang daripada WAG. Beberapa eksplosif sudah mulai dikirimkan ke arah bawah. Ini akan menjadi keuntungan bagi RRQ Kazu dengan grounding yang mereka miliki. Meskipun WAG masih bisa melakukan upaya reviving, tapi lihat Alan cukup kehilangan banyak health point. Tidak bisa memberikan perlawanan sama sekali. Ini dia kesempatan RRQ untuk turun join karena pertempuran di mana tim Falcon dan juga tim WAG sudah mulai berjumpa. Riptide Rhythm mengganggu pergerakan daripada WAG. Limitnya tumbang, menyisakan satu player daripada tim Falcon. WAG hanya menyisakan dua player saja. Ini keuntungan, satu orang lagi hilang. 17 poin eliminasi dan ini dia Boya RRQ Kazu. Oh my god, RRQ Kazu finally. Setup macam apa kalian ngerumpul? Cuman satu orang kelihatan di launchpad, empatnya tuh nempel semua. Udah jelas yang kelihatan cuma satu di launchpad. Akan segera tertangkap basah oleh kawan-kawan dari tim Flash. Apa yang dilakukan? Satu percobaan dilakukan, namun sayang sekali tidak akan berpihak. EVOS Divine tumbang di posisi ke-11. Global, ada seorang Maal yang sudah mulai terbaca. Maal akan regroup dengan teman-temannya karena posisi dari seorang Maal sudah terlihat oleh seorang Cinoy. Ini memaksa Maal harus berdekatan dengan teman-teman yang lain. Satu hit masuk, tapi abainya pun tumbang. Kita lihat orang terakhirnya ada seorang Cinoy yang sudah berhasil knockdown. Abai akan coba di revive terlebih dahulu. Satu granat dimasak oleh Dudes. Kali ini granat balasan pun datang ke arah RRQ Kazu. Sementara Maal dengan sedikit blind spot of angle akan coba dimanfaatkan terlebih dahulu. Patahan yang bisa melindungi mereka, tapi granat dilempar. Diu hilang oleh seorang Dudes dengan satu granat yang connect. Satu orang lagi terlihat, tapi lihat ada banyak banget utilities yang sudah digerakkan ke arah depan, membuat fight akan menjadi cukup intens. 18 di MKS tumbang, tapi pertukaran sudah terjadi. Kita lihat, tapi Dudes terjatuh. Masih ada Orange Blade yang coba digunakan. Akan ada pembalasan. Abai berhasil mendapatkan seorang Dudes di sana, maksud gua Diu, dan pada akhirnya AG Global harus dipulangkan di posisi ke-8. Iya, yang pertama, what are you doing, Cinoy? Kamu tadi sebenarnya ngelihat posisi dari Maal saat mau melakukan regroup ke bawah. Itu nggak dipakai momentumnya, bahkan ini menjadi penghalang untuk sementara waktu ini, Baby Bun. Oke, itu tadi kaget ya, jujur Virtus Pro kaget banget saat dia keluar dari obstacle. Dia dihajar sama MP5 dua orang gitu kan. Jadi mau kamu mundur lagi, oke lah, keren lah untuk kamu lah. Setidaknya dua player yang menggunakan MP5 benar-benar worth it.
gitu. Dan sekarang kita ngeliat untuk RRQ nice banget. Dudes Abai berhasil untuk mengabsen satu persatu player dari Falcon. Dan Falcon harus finish untuk di hashtag kelima. Bye-bye tim Falcon. Tapi kali ini kita akan melihat adanya 4 tim yang tersisa di mana 2 tim Thailand masih ada, itu Virtus Pro dan juga Buriram, dan lagi-lagi Famos masuk ke arah late game. Juna Getai tumbang sudah di tangan Virtus Pro. Kita lihat adanya pertukaran yang terjadi, tapi Moshi masih stay di arah sana. Wasana dengan sedikit HP yang tersisa akan coba untuk bertahan, tapi kita lihat ada Dusan di atas membaca peluang. Satu persatu diambil Virtus Pro dalam masalah besar. Jots masih cukup free di sana, bahkan di arah bawah teman-teman RRQ yang lain masih bisa berikan covering fire sehingga Buriram tumbang di posisi keempat. 3 tim tersisa, RRQ dengan 10 poin eliminasi, positioning yang cukup nyaman kali ini, tinggal menunggu informasi yang lebih valid di mana sisa 3 player musuhnya berada. 1 orang dari Virtus Pro dan 2 orang daripada tim Famos. Informasi sudah terlihat, Dir sudah memberikan informasi terhadap teman-temannya, pergerakan sudah mulai terbaca, namun Famos akan berhadapan dengan kawan-kawan daripada Virtus Pro. 1 player yang tersisa, Gloommelter akan dikirimkan kali ini mendelay pergerakan daripada 2 tim tersebut. Virtus Pro hilang di tangan RRQ, 2 player dapat tim Famos, langsung saja di arah 1 orang tumbang. Dan ini dia, orang terakhir dapat tim Famos berhasil membuat RRQ Kazu mendapatkan Buya. Buya kedua kali untuk RRQ Kazu. Ya terlihat dia udah nggak punya face, dengan adanya 500 koin dia pasti bakal mengusahakan untuk ke arah sana, tapi dengan adanya global pertahanan dari GOW ini secure jadinya. Dan sekarang teman-teman dari Bigatron berhasil untuk diculik di tangan RRQ dengan adanya Dix yang gua rasa nggak bisa melakukan regroup. Aktifkan kan menjadi informasi yang cukup mahal, tapi kali ini Abai akan coba rush dengan 1 player yang berbeda. 18 Dir di depan sana, Kumono sudah mulai diaktifkan, tapi kali ini tembakan dari setiap player masih belum bisa men-take. 1 player pun Abai terculik, sayang sekali. 3 player masih ada, RRQ 18 Dir pun sama, masih ada Maal dan juga Dudes yang bertahan. Kali ini Dudes akan maju secara perlahan dengan 1 senjata Bizona, tapi sayangnya tidak connect sehingga RRQ hanya menyisakan seorang Maal saja Yang sendirian di arah Vantage, dia tahu ada 1 tim yang ngarah ke sana, yaudah dia diem aja. Kenapa? Dia sendirian. Sebenarnya kalau misalkan Dus tahu ini tim-tim pelarian masih bisa dapetin beberapa poin eliminasi. masih ada. Akan coba dicari di mana DM di arah belakang sana. Sayangnya Dexel tidak bisa bertahan. Ada 1 player lagi masih akan coba dicari dan Famos dipulangkan di posisi ke-11 Bebindun. Ya, dan ternyata timing yang tepat untuk Geji Global masuk ke arah pertempuran tersebut, namun sayang sekali ya anak Granat sudah pasti dikerahkan Bebindun. Ya itu dia, tapi fight akan terjadi. Enggat akan coba memberikan damage terhadap 1 player daripada Falcons di sana, memilih untuk mundur sejenak, butuh reset terlebih dahulu. Reload akan coba dilakukan, tapi Enggat sayangnya harus terculik kali ini. Masih ada Ray, coba dicari mana daripada Kiroro di depan sana sudah mau ter-take down. Wow, cukup mengganggu posisi daripada Ray yang ter-take down juga. Abang sendirian saja. Akankah EVOS masih bisa bertahan dengan posisi yang cukup sulit? Masih ada 2 player daripada Falcon yang juga menumbangkan seorang Abang sehingga EVOS Divine harus finish di posisi ke-8. GOW, 1 orang dari Yanbin menggulung super medkitnya, nggak akan bertahan lama harusnya karena zona udah mulai sakit dan pertahanan mereka udah pasti akan dihadang oleh Heavy. Ya itu dia posisi yang cukup sulit dari Bayat, tapi masih ada shotgun yang coba dilontarkan lagi dan lagi. 2 player daripada Heavy berhasil di-take dan begitu saja dengan handle. 1 player saja dari Wasana Getai tumbang, begitu pun Jona. Posisi dari Buriram cukup disulitkan. Masih ada RRQ Gazu. Harapan kita bahwa ada 3 tim yang masih ada. Melihat Chinoy akan coba membuka glow wall yang ke arah depan sana. Tembakan sudah mulai terdengar, tapi tempo sudah mulai slow, sudah mulai berubah. Lihat bagaimana Baros akan menjadi tameng terdepan kali ini. Tapi posisi Chinoy coba naik ke arah atas sana, tembakan terdengar, tapi masih ada glow wall yang cukup mengganggu damage daripada seorang Chinoy. Agak sedikit krusial, agak sedikit hektik bagaimana posisi daripada RRQ pun dibuat sulit oleh seorang Diu. Ternyata AG cukup mendominasi dan Buya untuk AG Global. Oke, itu dia AG Global. Apa yang terjadi? Yanbin kehilangan banyak sekali health point tapi masih bisa survive.
sudah mulai kehilangan banyak kill point, tapi Mal hati-hati. Terkena eksplosif di sana. Lagi-lagi RJS akan coba diamankan. Berhasil terkena Tone. Sehingga satu player dari GOW tumbang. Akankah mereka mengending seorang Tone di sana? Tapi sayangnya posisi dari Maal berbahaya. RRQ kehilangan 2 player. Dude sudah berhasil menculik seorang Hoam di arah yang lain. Dudes akan coba untuk merevive kembali teman-temannya Baby Bun. Oke, Pocket sudah digunakan dan berhasil tunjuk gigi dari arah windmill menuju ke arah tengah-tengah yang dimana kemungkinan tadi ada beberapa jembatan yang sudah digunakan. Gue nggak bisa bilang itu jembatan tapi posisinya di arah bawah, tapi nggak masalah. Yang masalah tuh EVOS Divine. 2 player bahkan kali ini berhasil dilakukan reviving seorang Ray. Setidaknya EVOS Divine kali ini mengumpulkan 2 poin saja. Adanya koin yang sudah diambil oleh Aimgard melihat pergerakan dari WAG di arah depan. Hati-hati, glow meter juga sudah dikeluarkan dan pertahanan glow milik Aimgard gak akan bertahan lama. Explore pun berhasil men-take down satu orang dari Aimgard dengan eksekusi yang luar biasa. Ya sayangnya Aimgard harus terculik. 3 player daripada EVOS Divine berhasil juga menculik seorang Expur. WAG kali ini akan coba bergerak secara perlahan ke arah belakang sana, tapi ada Ray yang memberikan kejutan. Krillin akan coba untuk kabur sejauh mungkin bersama dengan Zerus yang berhasil diculik satu persatu. Tersisa Krillin saja. WAG di posisi dari awal ini adalah keuntungan mereka yang nggak mau mereka sia-siakan. Namun tadi gua ngelihatnya pergerakan dari satu player EVOS menuju ke arah vending machine dan kita geser ke arah windmill. Hati-hati Dir. Sepertinya melihat adanya gebrakan yang sudah dilakukan oleh MBCD menggunakan senjata. 2 player lagi dari EVOS. Masih ada Ray dan juga Abax. Dia akan mundur sejauh mungkin. Ray berhasil menculik seorang Kidmice. Luar biasa. Player daripada Heavy berhasil diculik, artinya poin kill dari EVOS bertambah Baby Bun. Ya, bertambah lagi dan gue rasa dan milik Heavy dan Ray sepertinya dengan hitungan yang luar biasa. Flash Freeze dikerahkan dan ternyata follow up dari kiri juga menghantui teman-teman dari Heavy. Yes, itu dia Ray. Sayangnya ter-take down di depan sana, agak sedikit sulit untuk bisa di-revive kembali mungkin dengan adanya Rafael yang digunakan. Tapi kita lihat terlebih dahulu atas, kehilangan banyak sekali health point. Kocel akan coba bersembunyi terlebih dahulu karena di posisi yang cukup berbahaya. Masih ada pergerakan dari PLS kali ini. Ada damage dari belakang juga Kocel. Cukup kesulitan, banyaknya global tidak membantu sehingga Aimgard sana banyaknya global tertentu akan mengganggu pertahanan mereka dengan duel yang terpop up lagi dan lagi akan gampang untuk dihancurkan. 2 tim berbeda fokus terhadap arah kita bisa lihat bagaimana Kocel akan coba menghandle hal tersebut dengan adanya Flash yang sudah mulai ngeras ke arah depan daripada mereka. Ray akan coba reset terlebih dahulu. Banyak sekali suara tembakan Gardetor di balik yang membuat sepertinya EVOS agak sedikit kesulitan tembakan connect terhadap beberapa player daripada Flash. Sedikit demi sedikit mereka mampu untuk bertahan, setidaknya tidak ada satupun player daripada EVOS yang terculik. ADC sepertinya sudah kita lihat bagaimana Megatron berhasil meluluhlantangkan Burir sampai tumbang di posisi yang kelima. Peluang lolos jelas lebih besar di RRQ. Ada EVOS juga di depan sana. Lihat bagaimana Kocel yang ter-take down, sayang sekali. Begitupun dengan Aimgard. Masih ada 2 player tersisa daripada EVOS Divine kali ini, Baby. Ya, begitu juga dengan RRQ. Kazu, kesempatan luar biasa untuk RRQ malam hari ini bisa secure ke Grand Final Vietnam MFSC 2025 Spring. Tinggal gimana pertahanan dari 2 player yang tersisa dari RRQ. Kazu coba bertahan. Yang dimana juga gangguan-gangguan akan dihadangi oleh tim Indonesia Bigatron dan EVOS Divine masih bertengger di arah sana. Maal coba untuk bersembunyi menahan nafasnya. Begitu juga dengan Koja kali ini melihat pertahanan dari EVOS Divine dikeluarkannya 1 glow meter, namun dia ketangkap basah oleh Abax.
langsung dipanis begitu saja. 3 tim perwakilan dari Indonesia benar-benar menyala. Dan kali ini Glowmatter akan menghancurkan segala pertahanan milik Abax dan juga Ray. Di balik pohon susah banget untuk keluar, namun lihat Dix melemparkan lagi-lagi Glowmatter. Skyler sudah connect ke arah teman-teman dari Bigetron Esports. Kali ini Dix bakal coba untuk membayangi satu orang temannya di depan, namun Keong harus terjatuh di sana. Bahkan Konca juga berhasil menculik satu player milik EVOS Divine. Hati-hati, RRQ Mal versus 3 player dari Bigetron Esports. Dan ini dia ya untuk Bigetron Esports. Bigetron Esports berhasil. Dia tuh berada di map tengah gitu, nah kan. Itu dia. Memang finish di posisi kedua dengan main agresif dan bawa 4 Suzy. Sekaligus mendapatkan $250